Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa lagi. Dalam edisi Verbum Domini hari ini, Jumat tanggal 3 Maret 2023, kita kembali disuguhkan dengan bacaan Injil yang akan membantu kita untuk memaknai masa retret agung ini dengan satu semangat baru, yakni semangat pertobatan. Namun sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengarang Injil Matius hari ini sekali lagi mengajak kita sebagai gereja peziarah untuk mencoba melihat titik keberangkatan kita dalam masa retret agung ini atau masa Prapaskah ini. Dalam narasi suci yang baru saja kita dengarkan, di sana dikisahkan bahwa titik keberangkatan orang yang hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan adalah situasi pemarah. Ia datang untuk mempersembahkan kurban pujiannya kepada Tuhan, tetapi dengan satu tujuan dan juga membawa sesuatu yang mengganggu persembahannya, yakni amarah. Kerap kali amarah selalu menguasai hidup kita. Dan amarah itu juga adalah tanda dan bahkan menjadi langkah pertama, langkah awal menuju timbulnya konflik, percecokan, bahkan pembunuhan. Karena itu Yesus hari ini dalam Injil Matius mencoba untuk mengajak kita menyampaikan sebuah tindakan antisipatif, yakni bila kita dalam melaksanakan ibadah kita dan teringat akan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah amarah, hendaklah kita meninggalkan persembahan kita dan pergi untuk berdamai dengan sesama saudara kita. Karena bagaimanapun amarah akan selalu mengikuti kita, mengganggu kita, dan membuat kita tidak akan pernah merasa bebas. Amarah selalu menggiring kita untuk selalu mencari kesempatan membalas ataupun menjatuhkan orang yang dengannya kita berkonflik. Efek lanjut dari amarah itu sendiri adalah sering terungkap dalam kata-kata yang kita utarakan kepada siapa saja yang kita marahi, yakni dengan perkataan seperti kafir, mengata-ngatai orang yang tidak baik, berkata-kata kurang sopan, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari amarah itu adalah bahwa relasi persaudaraan kita pasti akan mulai retak dan
bahkan akan terputus. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak saling menyapa, tidak saling membantu dan menolong, terutama dalam setiap tugas dan pelayanan kita masing-masing. Untuk itu, bacaan Injil hari ini kiranya membantu kita untuk memaknai spiritualitas masa Prapaskah ini, yakni semangat pertobatan. Pertobatan adalah sebuah jalan pulang bagi kita untuk pergi kembali membangun relasi persaudaraan kita yang telah retak. Bila kita berkonflik, marah dengan sesama saudara kita, mari kita meninggalkan doa dan puasa kita pada hari ini. Kita terlebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri dan juga terutama berdamai dengan orang yang dengannya kita bertikai. Hanya dengan itulah puasa, amal, dan semua yang kita lakukan pada hari ini akan membantu kita untuk sungguh menghayati dan memaknai puasa kita sepanjang hari ini dengan penuh iman. Dan dalam bacaan Injil hari ini juga Yesus mengajak kita bahwa perdamaian hendaknya merupakan sesuatu yang segera, artinya bahwa kita tidak perlu membuang-buang waktu. Semakin kita membuang waktu, maka percecokan, pertikaian, amarah, bahkan konflik yang akan berujung pada pembunuhan akan semakin terbuka untuk menjadi sebuah realita. Karena itu, saya mengutip kata-kata dari Buddha yang mengatakan demikian. Kita tidak akan dihukum karena kemarahan kita, tetapi kita akan dihukum oleh karena kemarahan kita. Artinya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk marah, tetapi kita perlu ingat bahwa di ujung semuanya itu, marah atau amarah akan selalu menuntut kita dan pada akhirnya akan menghakimi kita. Dan semuanya itu kembali kepada kita. Apakah kita masih ingin memelihara persaudaraan di antara kita atau terus bertahan dalam situasi amarah kita. Akhirnya marilah dalam menjalani masa puasa ini, terutama dalam hari ini, mari kita membuka diri, mari kita berani mengambil jalan pulang, yakni jalan perdamaian sebagai jalan pertobatan kita hari ini. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita. Amin.